Pagi. Kenapa tiap pagi itu pasti kita scroll TikTok? Aku pasti scroll TikTok. Tidak bisa ditemukan jawabannya kenapa. Cuma kalau kalian lihat, kita ini bajunya udah siap untuk jogging. Ini tanggal berapa ya? 25 Juli. Dan aku tidur jam 10 kemarin, jam 9. Kita tidur sekitar 10 jam. Jadi 30 nih. Dan aku udah sembuh hari ini. Udah pasti sembuh dari semua jenis penyakit. Cuma, tiba-tiba hujan. Sebenarnya aku udah siap untuk jogging. Mau jogging sebenarnya rencana ya plan ya. Kalian percaya nggak? Nih baju ya, aku siapin dari hari kemarin, jadi tinggal jogging aja pagi ya. Cuma, ya seperti biasa, tidak terjadi lagi. Kita nggak mungkin kan jadi orang yang jogging di kondisi hujan. Sebenarnya ini masih pagi. Jam 9:11. Menurut kalian, mending kita ke coffee shop atau di rumah? Cuma dari pelajaran hidupku sebelumnya itu mengatakan bahwa kalau kita di rumah pasti nggak selesai karena pasti tidur siang. Ayo kita pilih outfit hari ini. Aku bakal pakai sweater ini. Karena lagi hujan. Kedengeran? Mic-nya di sini. Oh, aduh. Dingin. Dan ya, ada satu hal yang perlu kita bahas sebelum kita pergi ke coffee shop tentang Bali. Oke, kita potong lagi. Bali. Jadi kalau aku ke Bali itu sebenarnya di bulan Februari. Kita ulang. Bali. Oke. Ya awal aku kesini, aku ke Bali ini, aku nggak punya temen. Nggak punya. Tapi, aku kontak temanku. Yang orang alam sutra. Dan aku bilang, apakah ada temenmu di sini? Ya, aku kontak temennya dia. Temanku. Dan aku join ya, namanya CG. Itu komunitas yang selalu kita ikutin tiap minggunya. Dan aku udah berlangsung selama dari bulan Februari sampai bulan ini. Berarti kurang lebih 6 bulan ya. Dan abis itu aku join juga gym yang namanya Mejiro Gym. Gym yang keras banget, yang ngajarin aku tentang disiplin, tentang boxing,
yang benar-benar sekeras itu gym ya. Tapi aku enjoy setiap momennya. Lalu kita akan mulai ke step selanjutnya. Sebenarnya kita mau kemana? Kenapa harus keliling Indonesia? Akhirnya kebagi kedua step, dua buah goals. Antara satu, jadi seriusin boxing, atau yang kedua, keliling Indonesia. Dan dua-duanya bagus sebenarnya. Dengan boxing aku belajar disiplin, belajar cara jadi boxing dan lain-lain, tapi itu akan mempunyai biaya yang sama dengan aku keliling Indonesia, karena biaya tinggal di Bali itu tinggi banget, tinggi. Makanya habis itu aku mau berpikir ulang kan, apakah mending aku keliling Indonesia aja atau boxing aja. Dan akhirnya plannya aku nggak tahu, jadi aku putuskan untuk sebulan lagi sampai nanti di Agustus ini. Karena aku harus pindahan barang di Alam Sutra. Agustus akhir. Yang mungkin aku harus selesaiin sidangku. Sebentar lagi bakal ada sidang dan aku harus belajar skripsiku. Skripsi. Nah. Cuma permasalahannya apa? Mungkin kalau aku cuma di Bali selama 1-2 bulan, aku gak akan feel Bali seperti home. Tapi setelah aku tinggal sama 6 bulan di Bali, aku udah mulai feel Bali seperti rumahku sendiri. Bahkan ketika aku tinggalin Alam Sutra, aku gak sesedih ini. Tapi kalau aku mau tinggalin Bali, aku sedih banget. Sesedih itu kayak banyak banget memori, kenangan. Oleh karena itu kita akan jump lagi. Di bulan awal aku ke Bali. Aku ngapain aja? Oke. Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kita akan lihat ulang kita ngapain aja. Sebentar, ini butuh HP karena kita butuh foto untuk deskripsiin ulang. Oh ini aku ke Cincau Station di Surabaya. Ini kenapa ke Cincau Station? Karena itu awal mula Cincau dibuat. Kita mau tiru Cincau Station. Nah, ini contoh ini aku ke party habis berapa nih? Wah, 1,8 bagi 2. Bagi 2 ya, kurang lebih. Bagi 3. Terus kita di bulan 24 Februari nih, masih ada video ya. Kita ke YB. YB lagi konser. Ini di live house sepertinya. Dan sebelum ke Bali, aku udah penuhin hidupku dengan party dan mabuk. That's why ketika aku ke Bali awal, apa yang aku lakukan tentu saja sama. Betul? Tentu saja sama dengan sebelumnya. Party dan mabuk. Cuma itu aku schedulein. Karena tujuan aku ke awal ke Bali itu apa? Tujuan awal aku ke Bali adalah untuk bikin AI startup. Dimana pada saat itu kita masih versi nguliknya, belum sampai bikin, dan aku putuskan untuk belajar coding. Aku beli kelas di Udemy, dan untuk promosiin ke orang-orang, aku tujuannya bikin konten, tapi dalam bahasa Inggris. Dan juga aku bikin konten lagi, akhirnya karena aku putuskan nggak bisa nih kalau dalam bahasa Inggris, aku akhirnya bikin lagi konten dalam bahasa Indonesia. Dan kalau kalian pikir aku pas awal langsung ke Bali itu langsung bikin konten, enggak. Aku bikin konten itu, nih,
Ini mungkin kita coba diginin. Awal aku bikin konten itu adalah setelah 2 bulan aku di Bali. Jadi setelah 2 bulan, aku baru bikin konten di Bali. Ini 2 bulan. Nah, problemnya muncul adalah ketika aku putuskan untuk lagi nggak bikin konten AI. Untuk nggak lakuin lagi AI ini. Karena satu dan lain-lain hal yang udah termasuk ke dalam privasi yang sebaiknya nggak diceritakan. Karena ini privasinya bukan privasiku aja. Jadi kalau bukan privasiku, aku nggak mau ceritakan. Nah, akhirnya kita putuskan untuk berhenti AI di bulan Mei. Ini chaosnya. Paling penting itu di bulan Mei ini sebenarnya. Nah, sebentar. Aku mau tunjukin dulu footage bulan Februari sampai Mei. Oke, let's go ya. Nih, ini awal ke Bali kita masih login untuk belajar AI. Ini pertama kali aku sampai di Bali. Di Bali, 25 Februari. Lalu ini aku masih minum alkohol di sini. Di pantai, nggak tahu pantai apa, Pecatu ya, misalnya. Ini awal-awal kita masih sering surfing. Dan ini sering banget ke La Favela. Tinggalin ya, sekacau apa. Ini Hamin satunya kita ke La Favela. Oh enggak. Terus besoknya langsung pergi ke gereja. Ya, itu adalah kehidupan yang aku lalui. Itu fotonya. Wis. Lagi ada event ya waktu itu ya di La Favela. Ini banyak. Coba saja nggak videonya nih. Dan akhirnya muncullah video bulan Mei. Nih, wih, lagi event ini. Tuh. Oh, ini ada video foto-foto aku di Iris dan sebagainya. Dan puncaknya, oh ini bukan puncak ya, ini adalah aku lagi tenggelam di surfing. Jadi aku surfing tapi aku tenggelam. Kok bisa? Karena kalau kalian tahu papan surfingnya itu ada ini apa namanya, tali kan diikatin ke kaki, dan kebetulan di hari itu lagi sial, dia kurang kuat dan papannya hilang. Jadi kejadian seperti itu akhirnya aku tenggelam. Tapi untungnya ada bule pada saat itu yang tolongin aku. Aku minta tolong, akhirnya ditolongin sama bule-bule itu. Nah, jadi sebanyak apa aku party tiap minggu. Itu ada 2 hari weekend. Bahkan di hari awal itu 7 kali aku pergi party setiap hari. Terus di tiap weekendnya itu 2 kali selama aku di Bali. Berarti kan Sabtu Minggu, sebulan tuh 8 kali. Dan pas temanku kesini, kita pergi juga hampir setiap hari. Itu 7 kali. Ya total 20-an atau 30-an aku pergi party. Yang itu kacau banget. Karena aku awal-awal aku mulai kehilangan energi semuanya. Nih, ini lagi momen. Ini juga seru banget nih. Ini di bulan Maret. Oke, ceritanya mulai loncat-loncat, tapi ini di bulan Maret. Ini aku pertama kali ogoh-ogoh sebelum nyepi. Nih, ogoh-ogoh. Tuh banyak ogoh-ogoh ya. Lalu kita masuk lagi ke bulan April. Di bulan April kita mulai bertemu dengan teman-teman kita. Kita pergi ke villa di Amet. Nih. Lagi serius banget nih, padahal nggak ngomong apa-apa kayaknya. Nih, ini Peter nih. Awal-awal aku ketemu Peter ya. Ini ada brunch juga, dia kasih kita brunch.
Nah, nextnya kita main, pulangnya kita main apa? eh Rumah hantu. Ini ada videonya Hadi kena mental. Sebentar. Nah, lanjut lagi. Kita, nah pada saat di bulan Maret ini, aku nggak ikut Majilo Gym. Aku tinggal di Canggu ya, seingatku. Dan aku pindah gym. Atau aku belum boxing ya? Sebentar, cek dulu. Oke, itu belum boxing ternyata. Jadi di bulan Maret, kurang lebih 6 bulan aku nggak gym, nggak boxing, nggak olahraga, nggak apa-apa. Dan aku pergi party setiap hari. Akhirnya aku gendut sampai ke 83 kilo. Puncaknya. Kacau sekali kan? Coba kita lihat ada fotonya nggak ya? 83 kilo. Nih. Ini penuh alkohol, muka tidak ada energi karena aku mabuk-mabukan setiap harinya. Ini bahkan minuman Jack Daniel nih. Waduh, kacau ini ya. Jangan dicontoh. Itu bulan Maret, tinggalnya di KOF. Dan di KOF ini aku juga ketemu teman-teman. Apa? Teman-teman di kosan ini. Ada Kak Mei dan lain-lain. Karena mereka ramah banget ke aku. Pas aku nyepi, jadi ceritanya pas aku nyepi, itu aku gak ada makanan. Oke, awalnya aku cuma makan sereal atau Indomie. Cuma Kak Mei-nya lagi masak di hari itu. Ada fotonya nggak ya? Dia Kak Mei-nya lagi masak di hari itu. Jadi akhirnya aku numpang makan sama mereka. Dan nggak kayak ya, ayo makan. Aku ya, ayo, terima kasih ya. Baik sekali gitu. Lalu kita masuk ke bulan April. April. Itu bulan apa ya? April kan? Here we go, April. Jadi kenapa cerita ini dibuat ini supaya kalian tahu seberapa banyak memori aku di Bali. Nah, April itu aku tinggal di mana ya? Coba cek lagi. Nah, April ini ada karaoke sama teman-teman di CG. Ini pertama kali aku gym, boxing. Dan mulai aku pindah gym juga. Oh ya, aku sempat pindah gym juga di... Oh berarti Maret, itu Maret tuh aku udah mulai boxing. Nah ini aku pindah. Aku pindah boxing. Cuma ternyata aku lebih enjoy di Mejilo, jadi aku pindah ke Mejilo lagi di bulan Mei-nya. Nah ini awal-awal aku mulai login, coding. Dan mulai juga aku bikin konten di bulan April ini berarti. Berarti bulan April, Mei ini aku mulai bikin konten. Tapi akhirnya aku sadar kalau yang aku lakukan itu nggak akan bekerja. Karena aku belajarnya coding. Jadi, oh ini aku ulang tahun nih, 9 April. 9 April aku ulang tahun, aku makan satu wall cake sendirian, cheesecake. Dikirimin sama kokoku dari Batam. Ada video? Udah. Gue dong ya. Wah, yang benar, wah.
apa tuh? Kok kayak tuk 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 kayak nyala lagi. Ambil. Boleh. Oke, nyala kuenya. Dan ini aku tinggal di mana? Aku tinggal di Gen Kesambi. Itu mesti ada videonya. Ini awal-awal aku tinggal di Gen Kesambi. Terus akhirnya kita makan wall cake sendirian. Cheat day. Terus berakhir aku pergi ke Atlas Superway. Ini lagi ada free flow, temanku undang, ini gratis. Dan sebaik itulah pergi aku party. Oke, lanjut kita pergi ke bulan April ini, temanku datang. Kayaknya, sebentar, aku lihat dulu lagi. Nah, ini contoh salah satu konten dalam bahasa Inggris yang aku bikin. Sisanya kemana aku nggak tahu, nanti aku cek lagi ya. Masih ada, nanti aku uploadin juga. Karena memori itu berharga banget menurutku. Sayang banget kalau nggak diupload. Ini video panjang banget nih, 14 menit, bahkan 20 menit, 30 menit. Hanya jelasin kayak gini doang. Hey, the difference is my new snake game will... Hey, my name is Alfred and this is my Julie. I never like these cold blocks. Oh, you don't know? I choose to clock in on Bali. Either I go working or I'm get rich. So what I'm gonna make at the end of the day is the new snake game. The difference is my new snake game will save high score. But for now, I will review my new G. I pay around 3 million rupiah for this thing. Only this very expensive part is more worth it than I need to buy coffee and log in on there. Most good things about this place is this place on beautiful woman. If you have confidence, you can pick one here, but I have no confidence. Sorry to make you guys disappointed. Maybe when the nuts go bigger than today. There is two code cards here, 10 GB one and the 4 GB one. 10 GB one I can stand 3 minutes maybe, but the 4 GB one I can only stand for 3 seconds. We will go for 4 GB. The fuck and the worry, I always never skip my boxing lessons. For me, it's worse to hold my confidence. And for relaxing, there is jacuzzi, sauna, and warm swimming pool. You can pick what you want. Yeah, at the end of the day, I can make a new snake game, but I still make no money. But at least I still consistent to post a video and face the truth. Yeah, it's never easy to make money online. See you guys on day 6. Hey, my name is Alfo. Ya, sesusah itu bikin money online, itu yang aku sadari di bulan itu, di hari itu. Terus aku kayak kena mental lagi, dan aku bikin lagi konten nanti dalam bahasa Indonesia. Kita lihat ya, ada nggak ya kontennya? Itu di bulan April. Oke. Dan bulan April ini aku tinggalnya di, itu ya, aku bilang Gen Kesambi. Ini aku masih pergi party. Dan sampailah di bulan... Guess what? It's finally Saturday party. Party time. Dia pergi party lagi di bulan 6 ya. Dia habis pergi party, besoknya pergi party lagi. Sekacau itu. The day I've been waiting for. I limit myself to party only once per week. And Saturday is the chosen one. That's why the rest of the week I can stay focused on Bali and all other stuff I have going on. I absolutely love parties, the vibes, the music, and of course, I know it's not good for the liver, but hey, anything that kills me, make me feel love. Just kidding, of course. As you can see, this place is the best. The crowd is amazing. You can feel it. My video. Okay, guys. Goodbye. See you on day 7. Guess what? Nah, lanjut lagi. Di bulan ini akhirnya aku main juga Waterboom Bali. Aku pertama kali ke Waterboom, tapi kita nggak ada fotonya, nggak ada footage-nya, makanya sayang banget kan. Akhirnya aku kayak, wah ini kenapa aku nggak bikin dokumenter aja semuanya. Dan mulailah aku bikin tuh di daily vlog hari pertama. Ada kan akhirnya muncul. Jadi aku udah mulai enjoy ini semua sebenarnya. Nih, aku surfing.
Nah, cuma pada saat aku mulai bikin video ini, momen-momen seperti itu mulai berkurang karena kan aku sibuk banget berarti kan aku harus editing dan lain-lain. Akhirnya aku sadar sesuatu hal yang salah di saat inilah, di hari ini aku sadar sesuatu hal yang salah. Aku editingnya terlalu lama. Makanya mulai hari ini juga aku bakal editing dengan cepat, efisien, efektif, yang penting selesai. Yang penting memorinya kerekam. Nah, itulah mulai coffee shop di bulan ini untuk fokus aku editing. Jadi, aku enjoy Bali itu 3 bulan 4 bulan awal. 2 bulan akhir ini aku fokus di komunitas doang, ikut komunitas gereja doang. Tapi aku nggak pergi party lagi, aku nggak enjoy Bali lagi. Aku fokus on doing this. Fokus on bercerita. Tadi di bulan apa ya akhirnya? Ceritanya lompat-lompat ya? Ya. April udah kan? Mei? Nah, Mei sama Juni, sama Juli kan udah bisa lihat cerita ya. Itu udah lengkap mestinya. Tapi di bulan Mei itu intinya yang paling parah. Kita lihat masih ada nggak footage bulan Mei. Nah, ini. Kita rungkat ini ya. Kecelakaan. Kenapa alasannya ya? Nggak tahu, kalian cari tahu sendiri, aku nggak bakal tahu juga. That's it. Itu level aku kecanduan alkohol paling parah itu di bulan Mei. Karena aku mulai fuck up. Aku mulai bingung aku ngapain. Jadi aku mulai mencari pelarian ke pergi alkohol dan pergi party. Sekitar 14 hari. 14 hari non-stop. That's why aku stop semuanya akhirnya. Dan aku fokus untuk lakuin semua ini. Dan berhasil. That's it. Berhasil. Seberhasil itu, aku berhasil stop semua alkohol dalam 2 bulan ini. Dan aku nggak ada rencana untuk kembali ke sana. Karena ketika aku kembali ke sana, pasti aku akan kembali lagi untuk jatuh ke dalam alkohol ini. Nah, planku kalaupun aku pergi ke party, aku tidak akan sentuh alkohol. Karena tidak mau aja. Bikin aku jadi, apa namanya ya, kecanduan. Ini kurang lebih di 30 menit. Ini bakal jadi video terpanjang dan aku mungkin tidak akan cut sama sekali video ini. Nah, coret-coret kita. Ya, let's go. Dan intinya, sebanyak itulah momen aku di Bali. Itu yang bikin aku benar-benar feel Bali home. Karena kejadiannya banyak banget. Dan secepat itu pace-nya. Orang bilang di Bali soul living, aku pace-ku cepet banget. Mulai dari awal, turun, sampai aku udah bisa bikin daily vlog seperti ini. Dan bahkan ketika aku tinggalin Bali, habit yang aku bawa adalah habit aku boxing, habit aku olahraga, habit positif, habit aku bikin daily vlog seperti ini. Habit-habit yang menurutku bakal berguna banget buat masa depan aku. Dan itu bantu aku build semua hal. Dari confidence, ya, cara aku ngomong, cara aku storytelling, cara aku lakuin banyak hal lain-lain, itu semua bakal jadi kenangan di Bali. I love Bali. Tapi sedikit informasi, ini sampai Senin depan aku nggak bakal boxing pastinya. Ya, aku sebenarnya mau boxing, tapi aku mau kejar fit juga, tapi nggak bisa. Kalau aku terlalu paksa, aku bakal fuck up, udah pasti. Karena tubuhku sekarang udah lagi rentan banget, gak kuat. Sakit-sakitan satu badan. Jadi aku perlu recovery juga. Karena hampir 2 bulan penuh aku tidak ada skip sama sekali. That's it. Dia akhirnya mulai berontak. Capcay. Yang mau pon? Ya. Pokoknya dikit. Thank you. Bro,
basic bahasa English. Yeah. Yeah? Yeah. Hi, good morning. Good morning. How are you? How are you? I'm okay. Oh, I speak Indonesian or what? Sedikit. Sedikit. You Listen, listen, your GoPro, Yeah. if I was a criminal, it would be gone already. Okay, thank you. Yeah, yeah, Okay, okay. Maybe even your backpack or this one. Okay. If you leave it like that, look, I've lived here 12 years. There's criminals around. They're Okay. watching. Okay. Everybody's watching for opportunity. Okay. Like that is a big opportunity. I slide it here. I don't know where it is. Okay. It's gone, bro. Okay. Hati-hati, huh? Thanks. You're welcome. Thank you. Halo, lagi makan. Jadi kita dapat sedikit life advice untuk berhati-hati dengan barang bawaan kita. Ini memang bahaya sih sebenarnya. Mungkin karena aku udah terlalu sering kesini, jadi aku anggap ini hal-hal yang biasa aja, aman. Cuma sebenarnya kalau di tempat lain, ini bahaya banget. Karena bisa aja dimasukin ke barang-barang kayak gini kan. Saya hilang diambil, terus mau tuduh siapa? Bener. Makan dulu. Ya, aku pesan berapa lauk hari ini? Banyak. Hei, kan tahu gak sih? Dulu aku kalau dikasih saran dari orang, itu aku selalu lawan. Kayak pasti aku debat. Enggak. Dan sekarang aku pikir lagi kayak, kalau ada orang kasih saran ke aku itu artinya dia peduli gitu sama aku. Jadi kayak, kenapa harus dilawan? Ya nggak sih? Betul ya? Ini lagi perdebatan. Saya kalau kita tinju itu pakai headgear itu bagus atau enggak? Atau malah bikin parah? Karena hasil penelitian ada yang tunjukin kalau pakai headgear malah makin parah. Karena pertama headgear nggak bikin kita jadi nggak tergoncang otak kita. Jadi kayak tetap tergoncang malahan lebih parah. Karena makin berat kepalanya. Jadi who knows? Halo, jadi karena file kita kebanyakan, aku udah putuskan untuk edit. Aku cuma trimming sekali aja, jadi kita bisa kejar tayang secepat mungkin. Aku edit, potong, cepet, efisien, efektif. Jadi nggak panjang. Malam kita lagi proses editing file kelima hari ini. Udah jam 6.47 tiba-tiba
Udah berapa jam kita sih? 5, 8 jam? Mungkin 9 jam. Dan aku lagi men-challenge diriku juga untuk stop semua jenis kafein. Jadi kita nggak bakal minum kopi selama berapa lama ke depan. Karena aku mau dapetin full energi dari badanku sendiri. Dan aku mau recovery full. Jadi kalau kita minum kafein katanya itu bisa bikin sulit tidur. Nah, aku mau coba apakah benar nih kalau kita nggak minum kafein itu bisa membantu kita tidur lebih nyenyak. Dan dampaknya pasti lebih bagus dong, ya kan? Nah, ini aku terinspirasi dari siapa? Nggak tahu, tiba-tiba muncul vlogger dari mana entah. Namanya Yura Jung. Dan dia lagi challenge stop kafein kayak aku ya. Aku kan lagi belajarin dari vlog orang juga. Makanya aku nonton. Dan itu kayak menarik juga untuk dilakuin. Dan aku tanya ke GPT, apakah benar? Oh, ya, katanya bagus dampaknya. Jadi kita cobain aja. Dan by the way, tadi ada file yang hilang. Sebenarnya tadi aku makan di sana, tapi filenya hilang. Jadi ya, bagaimana? Korup. Karena tiba-tiba lowbat, dia mungkin nggak kerekam sama sekali. Kalau dia baterai aslinya, ini kan pakai baterai palsu kan. Dia biasa pasti kerekam. Tapi karena dipakai baterai palsu, mungkin jadi nggak kerekam langsung ke delete gitu aja. Ya, makanya habis ini kita mau langsung cas lagi karena ini lowbat lagi. Goodbye.